kami sebagai penegak hukum merasa sedih ketika memang ini terjadi. Bahwa proses ini tidak sesuai dengan prosedur kalau memang itu dilakukan. Mudah-mudahan hakim bisa punya pertimbangan lain nanti. Ya, yang mulia, saya tidak tahu ada proses itu yang mulia. Masih kuat tahan sih. Siap, masih berat. Saya nggak tahan. Saya itu besok. Ya apa di bawah itu juga takut kan? Seperti apa katanya namanya? Saya masuk, dia masuk. Masuk. Kemudian Pak, pada saat Bapak masuk itu langsung kemana? Bapak langsung ke depan kamar yang berada? Saya keluar penjara. Itu udah ramai gitu Pak ya? Di situ sudah. Bapak punya CKM di situ. Di situ yang saya cuma keluar dari kamar ini dan keluar ini. Ada saudara yang tahu juga ya? Iya. Pada saat Bapak sampai situ, apa yang Bapak lihat? Dari apa yang berteriak? Apakah ada menendang pintu kamar? Yang saya tahu itu sudah kamar. Oh, Bapak di luar juga? Kalau sudah dua, yang sudah tahu saya tidak tahu itu sudah dua. Pintu di luar. Oh, Itu tertutup. Itu tertutup. Iya. Itu tertutup. Iya. Jadi pintu tertutup, Angel ada di dalam kamar. Iya. Terus kemudian Vicky ada di luar, Iya. berdebat, Berdebat. kontok-kontokan dia. Iya. Apa yang dia ngomongin Angel? Kalau dia ngomongin saya enggak lupa. Lupa. Enggak lupa. Kalau yang Vicky ngomongin itu enggak? Saya juga lupa juga. Terus kemudian ada nggak dorong-dorongan? Tidak. Nggak ada. Berarti Pak RT datang, itu kondisinya emang udah ada begitu. Maksudnya udah ada di ruangan yang berbeda. Iya. Vicky dari hari itu marah nggak deh? Kondisi rumahnya bukan nggak Vicky? Marah. Nangis? Nangis juga. Pak RT nggak nanya, kenapa Vicky nangis? Enggak. Kenapa nggak ditanya? Nggak ditanya? Enggak. Pak RT datang dari rumah setelah dapat laporan sendiri atau berdua? Pertama saya sendiri. Pertama sendiri, Iya. datang ke rumah aja. Belajar. Udah dibuka pintu depan? Waktu itu belum dibuka. Belum dibuka. Emang Pak RT berapa kali datang ke rumah aja? Terima Bagaimana? kasih. Saya sekali lagi menegaskan hanya akan bertanggung jawab terhadap statement saya yang didownload, diupload oleh media yang berizin. Kalau tidak berizin, bukan tanggung jawab saya. Oke, balik. Pik, mana Sapik? Izin saya, belakang gua. Nah, ya. Sip. Ada pertanyaan? Oke. Bang, sidang hari ini agendanya apa dan seperti apa, Bang? Agendanya apa dan seperti apa? Pertama, hari ini kita dihadirkan oleh jaksa penuntut umum 2 orang saksi, 4 ya, 4 orang saksi, 2 dari teman-teman media, 2 dari RT, Bu RT dan Pak RT. 2 orang ini menjadi saksi yang memang disajikan oleh jaksa dan sudah diperiksa 2, yakni dari Pak RT dan dari Bu RT. Nah, tentunya itu yang diperiksa dan melihat fakta-fakta kejadian sudah jelas terurai ya bahwa sebelum melakukan penggerebekan Vicky memang mendatangi Pak RT untuk memberitahukan, bahkan menanyakan, Pak RT tahu nggak ada orang laki-laki di rumah Angel. Ternyata meminta izin untuk melakukan penggerebekan dan sebagainya. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas bahwa apa yang disampaikan itu merupakan fakta. Dan jelas RT pun menyatakan di dalam kamar ditemukan. Jadi Pak RT melihat, orang-orang situ pun semua melihat Angel Elga berada di dalam kamar, bukan berada di luar kamar. Kemudian dalam kamar yang tertutup tidak ada yang namanya dorong-mendorong.
Tidak ada yang namanya pemaksaan dan sebagainya dalam hal itu. Dan ketika saya tanyakan kepada Pak RT dan kepada Bu RT, Pak RT, apakah kondisi Vicky hari itu marah? Ya benar marah. Kapan? Bahkan menangis dan ditunjukkan benar dia suami atau bukan. Nah, ditunjukkan Pak, saya melihat buku nikahnya dibawa, memang dalam kondisi suami istri. Ini menjadi satu fakta. Nah, itu yang kita dalami. Bahkan kita sangat terkejut. Kami tim kuasa hukum bahkan tadi hakim menanyakan kepada Bu RT terutama. Bu RT pada saat tanda tangan BAP di mana? Di kantor polisi 1 kali. Sisanya ada pembantunya Angel. Pembantunya Angel yang mendatangi, yang memberikan, diperintahkan kepada Bu RT dan Pak RT untuk menandatangani berkas. Ditanya 1 lembar, tidak. Jawabannya Pak RT, banyak, 1 bendel. Nah, kapan ditandatangani? Pada saat di rumah. Siapa yang meminta? Yang meminta adalah saudara Angel. Melalui siapa yang datang? Adalah pembantunya. Yakin pembantunya? Iya, pembantunya. Nah, ternyata di dalam surat itu menurut keterangan Bu RT itu adalah BAP. Nah, saya juga tidak memahami apakah itu benar atau tidak. Dan bahkan Bu RT pada saat ditanya, banyak keterangan-keterangan yang tidak diterangkan oleh Bu RT tetapi tertulis di dalam BAP. Ada 5 poin, 4 poin yang tadi saya tanyakan. Banyak yang dari BAP sendiri pun saya tidak mau menilai ini adalah bagian daripada ranah penyidikan waktu itu seperti apa. Tapi ketika memang kesaksian daripada Bu RT yang menyatakan langsung, saya dengan bapak saya, dengan suaminya yang menandatangani juga itu 1 berkas yang diminta itu. Yang kita yakini, bahkan saya perlihatkan ke hakim, ini bukan berkasnya. Oh iya Pak, ini berkas yang saya tandatangani. Saya tanya, ini parafnya Ibu bukan? Bukan. Bahkan paraf yang ditandatangani oleh Ibu RT aja, boleh dikatakan bukan yang menandatangani Bu RT. Kalau yang menandatangani berkas, ditanya, Ibu menandatangani surat ini di mana? Di rumah saya, biasa. Yang kami sebagai penegak hukum merasa sedih ketika memang ini terjadi. Bahwa proses ini tidak sesuai dengan prosedur kalau memang itu dilakukan. Mudah-mudahan hakim bisa punya pertimbangan lain nanti. Dan sekali lagi, kesaksian daripada saksi yang ada di hadapan pengadilan adalah saksi yang di bawah sumpah, yang dilakukan sumpah secara langsung oleh hakim yang mampu dipertanggungjawabkan. Bahkan sebelum tutup sidang tadi, hakim menanyakan kepada Bu RT, Ibu, dari seluruh rangkaian pertanyaan dari jaksa maupun dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum, ini semua yang menjadi dasar, yang menjadi fakta, betul atau tidak? Ya betul, ya saya semua. Jadi intinya apa yang tadi dipersidangkan itu menjadi satu fakta hukum. Bahkan ada fakta hukum baru yang namanya tidak menandatangani BAP di kantor polisi. Ini yang sama-sama harus kita luruskan. Gitu loh. Mudah-mudahan, dan saya yakini Pak sama Bu RT, jangan sampai Bu RT mengarang cerita. Demi Allah Pak, saya tidak berbohong. Itu memang benar saya tanda tangani di rumah. Yang nyuruh adalah si Angel. Nah ini yang menjadi permasalahan baru. Ya tentunya tindakan apa nanti ya saya dengan teman-teman akan diskusi juga dengan klien tentunya. Yang pasti sesuai dengan harapan kami, keyakinan kami, hakul yakin, insya Allah yang namanya kebenaran akan keluar pada saat itu. Yang namanya kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk mencari dan untuk menunjukkan bahwasanya yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Benar, kira-kira itu. Bang, hari ini berarti hasil sidangnya seperti apa Bang? Atau ditunda atau bagaimana? Hari ini ditunda untuk pemeriksaan teman-teman media. Ada 2 orang saksi media yang harus ditunda karena memang waktu ya. Bang, dengan adanya bukti atau fakta baru ini jadi meringankan Vicky atau menjadi bahan untuk memberatkan pihak? Ada satu keyakinan saya bahwa Vicky memang benar melakukan itu. Benar ada ucapan yang namanya marah, benar fakta.
bukan bohong. Dan benar dan fakta juga bahwa seorang Angel Elga bersama Vicky Alman ditemukan di dalam kamar. Benar, ada ucapan berzina, tuduhan, benar. Bang Tommy, siapa? Artinya apa? Tidak ada yang tidak benar, benar semua. Ketika Vicky mengucap bahwasanya ada tuduhan berzina dan bahkan sudah dilaporkan ke kepolisian. Fakta di pihak kepolisian di SP3 dengan dasar tidak cukup alat bukti, bukan tidak memenuhi unsur pidana. Pidananya ada, jelas berarti benar tindakan Angel Elga yang diduga dilakukan perzinahan di dalam benar, cuman alat buktinya kurang. Vicky menemukan istrinya di dalam situ benar, tapi yang masih tanda tanya rekayasa dalam bukan rekayasa, ada tanda tanya alibi bahwasanya ada dorong-mendorong, ada percecokan dan sebagainya dari taman dan sebagainya, mana faktanya tidak ada. Bicara CCTV sampai hari ini tidak ada CCTV, mana? Dan bahkan fakta baru hari ini sangat mengejutkan. Saya pun sampai, oh masa yang benar? Tanda tangan ibu RT, tanda tangan BAP di rumah, benar? Iya benar Pak, soalnya pembantunya yang nonton. Waduh, itu yang menurut saya entah seperti apa, entah ya itu kewajiban yang pihak lain lah. Saya tidak mau membahas secara dalam itu, tapi itu menjadi satu fakta. Perkara ini akan terang pada saatnya dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan pernah tidur. Dan yang dilakukan oleh Vicky adalah dia menjalankan norma-norma yang namanya kesusilaan, norma-norma agama. Dia wajib mengutarakan, hei ngapain istri saya di dalam?